Pemirsa, hingga saat ini Perpu nomor 2 tentang tahun 2022 tentang Cipta Kerja belum ada di tengah masyarakat. Kita semua masih menunggu naskahnya dari pemerintah secara resmi. Pemirsa, satu Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan, terkait dengan proses uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diajukan oleh enam pemohon, yaitu Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas merupakan warga negara Indonesia selaku pemohon 1, 2, Ali Sujito merupakan warga negara Indonesia selaku pemohon 2, 3. Muhtar Said, sarjana hukum magister hukum, merupakan warga negara Indonesia selaku pemohon 3. Migran Care adalah merupakan kelompok masyarakat adat yang dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Susilo selaku ketua dan Anis Hidayah selaku sekretaris, merupakan pemohon 4. Lalu 5. Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat yang diwakili oleh Yujirwan Rashid Datuk PGB Gajah Tongga selaku ketua umum dan Yulijal Yunus Datua Raja Bagindo selaku sekretaris umum yang merupakan kelompok masyarakat adat dari Minangkabau Sumatera Barat selaku pemohon 5. Lalu ke-6, Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Irwansyah Datua Ketua Manggunungan selaku ketua atau imam kelompok masyarakat adat dari Sumatera Barat selaku pemohon 6. Pemirsa, para pemohon yang diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, sarjana hukum magister hukum dan kawan-kawan yang merupakan pengacara advokat berkantor di Komplek Ruko Tanah Abang 1 nomor 12 TU lantai 2 Jalan Tanah Abang nomor 12 Jakarta Pusat. Pemohon mempermasalahkan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau disingkat dengan Undang-Undang P3. Menurut pemohon, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang P3, yaitu yang berbunyi bunyi dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, C. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, F. Kejelasan rumusan, dan G. Keterbukaan. Selanjutnya pemirsa, pemohon mengatakan bahwa selain bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pemohon mempermasalahkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu terdiri dari 1. Format susunan peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan teknik Omnibus Law. Menurut pemohon, penggunaan kata teknik Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang kedua, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Lalu yang ketiga, pemohon mengatakan bahwa adanya perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Pemirsa satukandesia.com. Poin yang ketiga ini adalah menjadi hal yang esensial. Menurut pemohon adanya perbedaan materi-materi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri dengan pada saat melakukan pembahasan dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berkaitan dengan undang-undang yang diatur dalam Cipta Kerja itu sendiri, sehingga pemohon mengajukan keberatan atau uji materi terhadap materi yang disahkan oleh pemerintah dan DPR yang bertentangan dengan materi undang-undang yang dipegang oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan atas Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri pada saat proses pembahasan. Pemirsa, adapun yang menjadi petitum dari pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berbunyi sebagai berikut. Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi uji formil sebagai berikut dalam provisi. 1. Mengabulkan permohonan provisi para pemohon. 2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permasalahan akuo. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus dan atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tambah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Selanjutnya, pemirsa, dalam uraiannya beberapa alasan pemohon uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu diantaranya mengatakan bahwa pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu bahwa 1. Bahwa Undang-Undang P3 turut memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang sudah kami bacakan tadi, yaitu adanya kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaannya, kejelasan rumusan, dan tentunya adanya keterbukaan. Pemirsa, di sisi lain,
Pihak pemerintah pada saat proses uji materi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah terlebih dahulu menyampaikan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yaitu bahwa pemerintah mengatakan saat ini perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dan pertambahan ekonomi global, perlambatan ekonomi global, serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia di tengah terjadinya perubahan teknologi industri 4.0 serta era digitalisasi. Dinamika tersebut ditambah lagi dengan munculnya disrupsi akibat pandemi COVID-19 yang membawa dampak negatif pada aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dari sisi domestik, saat penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kondisi nasional dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir, dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar 721,3 triliun pada tahun 2018 dan 792 triliun pada tahun 2019. Pemirsa, satukan Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan, dalam petitum jawaban pemerintah terhadap permohonan pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 11 2020 berbunyi bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah tersebut di atas, pemerintah mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian formil para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, need of conflict for clar. 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemirsa, di sisi lain, DPR yang juga merupakan termohon menyampaikan sikapnya dalam petitumnya. DPR mengatakan bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau need for clar. 2. Menolak permohonan akuo dalam pengujian formal untuk seluruhnya. 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan. 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 52A34 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Pemirsa, satukan Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan, ini sudah masuk di bagian terakhir. Hal ini kami sampaikan kepada pemirsa untuk memberikan informasi sedikit mengarah ke lengkap, sehingga
pembaca, pemirsa, dan pihak yang mengikuti terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dapat mengikutinya secara runtut dan bisa mengerti terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan kini pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu sendiri. Pemirsa, uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ini disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 9 hakim konstitusi, diantaranya ada yang memberikan dissenting opinion. Namun putusan ini mayoritas hakim pada Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu, adapun putusan mayoritas hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara uji materi Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut. Dalam pokok permohonan, 1. Menyatakan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. Pemirsa, bahwa pemohon 1 yang adalah merupakan perorangan warga negara Indonesia tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6 untuk sebagian. 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam 2 tahun sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 dinyatakan berlaku kembali. 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573. 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 9. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pemirsa,
terkait dengan keberadaan daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya pemirsa, bahwa Undang-Undang 12 Tahun 2011 ini telah diubah pada tahun 2019, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemirsa satukaindonesia.com yang kami cintai dan banggakan dimanapun berada. Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam waktu 2 tahun supaya dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah membuat telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri. Pemirsa, tentunya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi atas Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022. Pemirsa, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU angka Romawi 18 tahun 2020 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, yaitu bahwa pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yaitu pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 143 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang Presiden Jokowi terbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022, pemerintah dinilai lakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Mari kita dukung pemerintah menjalankan roda pemerintahan secara adil, jujur, taat konstitusi, transparan, akuntabel, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya Maruli Tua Silaban, pimpinan Umum satukaindonesia.com, undur diri dari hadapan Ibu Bapak sekalian, pemirsa satukaindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam tangguh, tetap waspada, salam persatuan. Satukaindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum berakhir minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar.